atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Halo semua, perkenalkan nama saya Aini Siti Solihah, biasa dipanggil Aini or Ain. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas E. Dengan NIM saya 2062310081. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir pada proses panjang menjelang kemerdekaan. Gagasan dasar negara ini mulai dirumuskan dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, tanggal 1 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, beberapa tokoh menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila, yang berisi 5 asas dasar negara: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil berisi 9 tokoh bangsa yang dikenal dengan Panitia 9. Mereka menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal Pancasila dan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 sidang utama, yaitu membahas dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Setelah itu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945 yang bertugas menindaklanjuti hasil BPUPKI, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi Pancasila dari dulu hingga sekarang. Pertama, dasar negara. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, ideologi nasional. Nah, di era sekarang, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan etika di tengah kemajuan zaman teknologi dan tantangan globalisasi. Nah, sebagai mahasiswa, kita semua sebagai mahasiswa seharusnya bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan. Contoh dari ketuhanan, misalnya menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan menghargai kepercayaan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan. Contoh dari kemanusiaan, menghormati teman. Ya, menghormati teman itu juga bisa dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, persatuan. Contoh dari persatuan adalah menjaga keharmonisan antara mahasiswa dan tidak memperpecah belah. Yang keempat, kerakyatan. Contoh dari kerakyatan adalah aktif dalam diskusi, organisasi, dan musyawarah antar mahasiswa. Yang kelima, keadilan sosial. Contoh dari keadilan sosial adalah mendukung kesejahteraan, saling membantu dalam kegiatan di kampus, itu juga bisa.
Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat dari sejarah lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta, BPUPKI, dan PPKI. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.